Siapa yang tak kenal dengan sosok Irwan Musri? Pengusaha yang resmi menikah dengan produser musik Maya Estianty ini tak luput menjadi sorotan publik. Mulai dari penampilan, aktivitas sampai unggahannya di media sosial pun kerap menarik perhatian. Selain itu, berbagai usahanya pun tak jarang mengundang penasaran publik. Hal tersebut tentu karena ia dikenal sebagai pengusaha kaya raya. Banyak bisnis yang telah berhasil digelutinya. Maka dari itu, tak heran jika Irwan Musri memiliki kekayaan yang berlimpah dan bahkan memiliki jet pribadi. Lantas, apa saja yang menjadi ladang uang suami dari Maya Estianty tersebut? Berikut Biz Update merangkumnya untuk Anda. Irwan Musri tercatat mengepalai 100 toko jam tangan mewah dengan 1.200 pegawai. Time International, perusahaan yang membidangi bisnis tersebut, awalnya hanya service center dan distributor grosir. Di tahun 1984, Irwan Musri mulai berkolaborasi dengan Timepiece Gucci. Hingga saat ini, perusahaan tersebut sudah menjalin kerjasama dengan banyak brand fashion dunia. Di perusahaan yang dirintisnya itu, Irwan memegang posisi sebagai CEO dan presiden direktur. Meski awalnya hanya fokus dengan jam tangan Rolex, kini berbagai produk dari brand lain telah tersedia. Meski memiliki posisi tinggi di perusahaannya, ternyata Irwan bukan sosok yang angkuh. Justru ia dikenal dekat dengan karyawan dan memiliki visi bahwa perusahaannya harus menjadi the great place to work. Selama 30 tahun, ia berhasil menerapkan visi tersebut. Tak hanya jam tangan, Irwan juga mengembangkan bisnisnya di lini tas dan sepatu mewah. Sebut saja Chanel, Fendi, Valentino, dan Diesel. Dengan model bisnis seperti ini, Irwan tak akan kesusahan menjajakan bisnisnya, sebab targetnya sudah jelas, masyarakat menengah ke atas. Insting bisnis Irwan Musri telah tertata dengan baik, maka dari itu dia sangat jeli melihat peluang. Produk kosmetik populer seperti Laneige dan Innisfree turut dihadirkan untuk meramaikan konglomerasinya. Bisnis ini memiliki dua target pasar, tentu saja Chanel dan Laneige untuk menengah ke atas, sementara Innisfree diperuntukkan bagi pasar yang lebih luas. Yang tidak banyak diketahui orang, ternyata gerai Urban Icon dan Project X juga berada di bawah naungan Time International. Di toko-toko Project X dijual barang-barang yang cukup terjangkau seperti Emporio Armani, Fossil, Apple, hingga Samsung Watch. Sementara itu, Urban Icon menjual tas branded yang belum masuk kategori barang mewah seperti Fossil, Libeskind, dan sebagainya. Jika kamu pernah mendengar merek popcorn Sweet Monster, berarti kamu telah membeli produk milik Irwan Musri. Barangkali popcorn ini adalah satu-satunya bisnis makanan di kerajaan bisnis Irwan Musri. Produk ini dikenal karena memadukan es krim dan popcorn dalam satu suapan. Selain di Indonesia, merek makanan ini juga dikenal di Hong Kong, Singapura, bahkan China. Jika kamu ingin merasakan kelezatannya, kamu bisa mendapat es krim ini di harga Rp40.000 saja. Itulah tadi beberapa sumber kekayaan dari Irwan Musri. Jika kalian yakin dan terus berusaha dengan usaha yang akan Anda jalankan, maka kesuksesan akan ada di depan mata Anda. Nah, itu dia sumber kekayaan Irwan Musri yang katanya tidak habis dalam 7 turunan. Di saat inilah saya ingin menjadi kakaknya dari Al, El, dan juga Dul ya. Oke, selamat siang pemirsa, sudah hari Senin, artinya Biz Update kembali menemani Anda bersama saya Aridano. Dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai berbagai informasi menarik seputar dunia bisnis dan juga informasi yang tentunya update dari bidang ekonomi. Nah, informasi selanjutnya kita akan bahas mengenai bisnis kuliner yang unik karena bentuk dan rasanya juga enak tenan. Saya juga baru mendengarnya sekarang ini. Kira-kira bisnis apa? Kita akan simak informasinya untuk Anda spesial. Ini dia. Berbicara mengenai kuliner di Indonesia tentunya sangat beragam. Mulai dari makanan yang berat hingga makanan yang ringan pasti dapat menggugah selera. Salah satunya adalah camilan yang satu ini, puding.
Puding sendiri memiliki cita rasa yang nikmat dan biasanya disajikan sebagai menu hidangan penutup. Mengkonsumsi puding mampu menyehatkan terutama untuk memperlancar sistem pencernaan. Selain itu, teksturnya yang lembut dan menyegarkan memang mampu membuat dahaga menjadi hilang. Aneka jenis puding saat ini juga semakin berkembang dan menarik. Hal ini tentu saja menarik minat siapa saja yang ingin mencobanya. Salah satu puding yang menarik dan bisa Anda coba untuk memulai usaha adalah puding telur ceplok. Bentuknya yang lucu dan unik membuat konsumen akan tertarik untuk membelinya. Dalam menjalankan bisnis puding ini, Anda memerlukan beberapa hal agar usaha Anda akan berjalan dengan lancar, dan berikut Biz Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Apabila menjalankan usaha puding ceplok telur, memang dapat dimulai dengan langkah yang mudah. Usaha puding bisa dijalankan dalam modal kecil, yang mana berkesinambungan usaha puding bisa dilakukan dengan skala rumahan menggunakan modal tidak besar. Bisa dimulai dengan menjalankan bisnis puding berskala rumah tangga. Dalam menjalankan usaha puding telur ceplok memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Gunakan bahan baku pembuatan puding telur ceplok dengan kualitas yang bagus serta terjamin keamanan, jadi bisa dikonsumsi dengan aman oleh calon konsumen atau para pembeli nantinya. Bahan baku pembuatan puding telur ceplok ini dapat Anda peroleh di beberapa toko bahan makanan atau toko bahan. Apabila Anda ingin lebih mudah, maka kerjasamalah dengan pemasok bahan makanan termasuk puding, supaya bisa mendapatkan bahan ini dengan mudah. Jalin kerjasama yang baik dengan pemasok supaya nantinya Anda bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau dengan kualitas yang bagus. Selain bahan baku utama, yang diperhatikan juga bahan pendukung lainnya yang berguna melengkapi pembuatan puding telur ceplok dengan hasil yang sempurna. Untuk menghasilkan puding telur ceplok yang enak, Anda harus memperhatikan kualitas rasanya. Kemudian, lakukanlah sebuah inovasi agar puding Anda menjadi menarik perhatian konsumen. Anda juga harus fokus dulu terhadap produk yang mudah diingat dan kemungkinannya akan jadi signature dari bisnis yang Anda jalankan. Dari sana, Anda juga bisa melihat respon dan permintaan konsumen seperti apa. Hal itu dapat membuat kamu lebih mudah dalam merencanakan metode pemasaran yang efektif. Anda perlu menemukan tempat yang strategis yang mudah ditemui banyak orang. Lokasi yang strategis akan berdampak positif pada pengembangan bisnis dan pada akhirnya akan memberikan banyak pemasukan pada akun keuangan Anda. Selain itu, Anda juga bisa berjualan di rumah dan di pasar tradisional. Untuk mematok harga memang harus dilakukan hati-hati. Benar, jika Anda bisa mematok berdasarkan target market. Namun, juga harus mengetahui harga rata-rata dari puding telur ceplok yang akan Anda jual. Jangan terlalu mematok harga terlalu mahal untuk menarik konsumen yang Anda inginkan. Setelah puding telur ceplok yang Anda buat sudah memenuhi kebutuhan konsumen, maka lakukanlah promosi. Promosi yang paling mudah saat ini adalah melalui media sosial. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk memulai membuat blog atau website produk kamu loh pemirsa. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis puding telur ceplok? Jika iya, selamat mencoba ya. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat untuk Anda ya pemirsa. Inilah ya, terlihat asin dari luar, tapi pada saat dicoba dalamnya berasa manis juga. Mudah-mudahan bisnis ini juga cuannya berasa manis untuk Anda semua dan bisa memberikan inspirasi. Nah, kita beralih ke informasi lain, yaitu pengembangan Beard Dragon yang katanya ini memiliki nilai cuan yang tidak main-main. Hewan reptil ini dijual dari mulai ratusan ribu sampai dengan puluhan juta rupiah. Seperti apa informasinya? Kita simak bersama-sama. Ini dia.
Bearded Dragon adalah binatang asal Australia bagian tengah. Sejenis kadal dengan nama latin Pogona viticeps ini merupakan hewan omnivora pemakan segala. Bearded Dragon hidup di tempat seperti padang pasir, gurun pasir, dan daerah sabana. Bearded Dragon juga menyukai lingkungan yang panas dan kering dengan batu-batu hangat dan sengatan matahari. Di Indonesia, Bearded Dragon sering disebut dengan naga berjenggot. Hal ini karena duri yang tersusun rapi di bawah lehernya. Duri tersebut akan mekar seperti janggut ketika kondisi kadal sedang marah, menakuti musuh, dan menarik perhatian lawan jenis. Bearded Dragon kini banyak dijadikan hewan peliharaan dan peluang usaha karena mudah dirawat dan memiliki kepribadian yang ramah. Selain itu, bentuk dan motif yang unik membuat kadal ini banyak dicari para penghobi reptil. Harga yang ditawarkan bisa mencapai 600 hingga 800 ribu rupiah untuk satu ekor jantan anakan. Sedangkan untuk betina harganya bisa naik 3 kali lipat. Dan untuk harga indukan dibanderol sekitar 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per satu ekor. Bearded Dragon biasanya telah siap diadopsi ketika berusia 1 bulan ke atas. Karena selain sudah kelihatan warna dan motifnya, pada usia itu mereka akan dengan mudah beradaptasi di lingkungan barunya. Nah, untuk Anda para pecinta reptil atau yang baru ingin memulai peluang bisnis ini, berikut bisa update rangkum budidaya Bearded Dragon bagi pemula. Hal pertama yang harus disiapkan adalah kandang. Anda bisa menggunakan akuarium atau Gex Reptil dengan ukuran minimal 60 x 30 cm. Berikan alas koran di dalam kandang. Koran bertujuan untuk menyerap sisa-sisa kotoran. Berikan juga batu atau kayu untuk tempat ia bertengger. Suhu, pastikan suhu di dalam kandang selalu stabil. Pada siang hari alangkah baiknya suhu berada sekitar 28 sampai 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk malam hari sekitar 23 sampai 24 derajat Celcius. Untuk siang hari kamu bisa menggunakan lampu UVB dan termometer untuk mengecek suhu pada kandang. Untuk menghasilkan banyak anakan, caranya dengan mengawinkan satu ekor pejantan dengan 3 betina secara bergantian, sebab sang jantan bisa kawin setiap hari. Selain itu, agar menghasilkan anakan dengan warna eksotis, reptil ini harus sering dijemur. Jemurlah setiap pagi di terik matahari, bertujuan juga untuk terhindar dari penyakit kulit dan penyakit tulang. Baiknya penjemuran dilakukan dalam 30 menit dan dilakukan pada jam 7 sampai jam 10. Makanan. Untuk pemberian pakan, Anda bisa menggunakan serangga seperti jangkrik, ulat Hongkong, dan kecoa rubia. Selain itu, Anda juga bisa memberikan sayuran seperti sawi, toge, dan selada air. Pemberian pakan dapat dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, serta letakkan tempat minum di dalam kandang. Lakukan penggantian air secara berkala agar kebersihan tetap terjaga. Nah, bagaimana pemirsa? Menarik sekali ya. Apakah Anda tertarik memelihara reptil satu ini? Nah, selanjutnya ada informasi lain mengenai bisnis sepatu rajut yang sangat mendunia. Namun pemirsa, sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Ardi Danu pamit dan jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan menghindari keramaian. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan terus Bisa Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Merajut merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan bagi sebagian orang untuk mengisi waktu luangnya di rumah. Dengan merajut, Anda juga bisa membantu atasi rasa kesepian. Hal tersebut dikarenakan menyelesaikan sebuah rajutan cantik tentu memiliki kepuasan tersendiri. Tapi saat ini siapa sangka merajut bisa menjadi lahan bisnis yang cukup menjanjikan. Berbekal kreativitas, kegiatan tersebut bisa menghasilkan beragam produk unik dan bernilai jual tinggi. Apabila dulu merajut identik dengan pakaian, kini para produsen di Bandung dan Semarang menciptakan sepatu rajut. Sepatu kini memang tak hanya berfungsi melindungi kaki saja, namun juga menjadi bagian penting dari fashion saat ini. Beragam bahan alas kaki kini muncul, termasuk sepatu rajut yang terbuat dari bahan benang sulam yang mulai tersebar dan laris manis di pasaran. Salah satu produsen sepatu rajut mengaku usaha ini cukup menjanjikan, asal memiliki kreativitas dan terus berinovasi. Harga sepatu rajut dibanderol sekitar Rp25.000 hingga Rp350.000 per pasang.
Dengan harga ini, kira-kira para produsen dapat memperoleh omset hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Bahkan sejak akhir 2010, sepatu rajut tak hanya dijual pada pasar lokal, melainkan diekspor hingga ke Jepang, Rusia, China, dan Belanda. Menarik sekali ya pemirsa, melihat prospeknya yang bisa dikatakan cukup fantastis. Untuk Anda yang tertarik mencoba bisnis sepatu rajut ini, Biz Update punya tipsnya untuk Anda. Dalam memulai bisnis ini tentunya gampang-gampang susah, karena Anda harus belajar cara merajut terlebih dahulu sebelum berani membuka orderan. Karena kunci dari kesuksesan dari sepatu rajut ini adalah kerapihan, ketelitian, serta terus berinovasi dengan sepatu rajut yang Anda ciptakan. Anda bisa mulai mengikuti kursus merajut atau bisa juga belajar dengan sanak saudara yang memang paham dalam merajut. Dengan begitu nantinya Anda akan terbiasa dan bisa membuat sepatu rajut kreasi sendiri. Inilah keterampilan merajut. Untuk menjadi terampil dibutuhkan latihan, dan latihan. Bagi yang sudah terampil, bisa menyelesaikan 5 pasang sepatu di dalam seharinya. Namun untuk Anda yang memang sudah memiliki dasar ilmu dalam merajut, Anda bisa coba membuat sepatu rajut untuk digunakan pribadi terlebih dahulu. Jika memang hasilnya bagus dan layak untuk dijual, Anda bisa membuka order dan hanya akan membuat sepatu rajut sesuai dengan orderan yang masuk. Dengan begitu, Anda juga bisa menghemat modal yang harus dikeluarkan untuk membuat sepatu ready stock. Nah pemirsa, jika permintaan sepatu rajutnya nanti meningkat, Anda juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Seperti membuat kelas terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar membuat sepatu rajut dan sekaligus mencari penghasilan sampingan. Merajut memang tidak mudah, namun jika dilakukan dengan tekun, siapa saja pasti bisa menjadikan hal ini sebagai peluang usaha. Semoga berhasil ya.